Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya, dan semoga dilancarkan rezekinya juga. Kali ini, Mimin akan melanjutkan review Donghua yang berjudul Star Martial God Technique Season 2. Oke sob, tanpa banyak basa-basi, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja, gas oi! Di awal scene memperlihatkan Xia Yuning yang sedang berlarian memancing para penjaga. Namun sayangnya, ia masih bisa dikejar oleh para penjaga. Sekarang ini, ia pun sudah terkepung. Siapakah kau beraninya menerobos masuk ke keluarga Tianhengku, juga menghancurkan dinding? Apa maksudmu? Tanya salah satu penjaga itu. Yuning menjawab jika mereka malah harusnya berterima kasih kepada Xia Yuning. Menerobos dinding kalian itu masih memberimu wajah. Kalau tidak, aku akan pergi dan merobohkan aula utama kalian, ucap Xia Yuning. Penjaga itu mengira-ngira jika mendengar suaranya, ia adalah wanita yang sangat muda. Jika dari tubuhnya setidaknya berusia 15 atau 16 tahun. Ia sangat kagum dikarenakan wanita itu memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun para penjaga telah mengejarnya bermil-mil, bahkan nyaris tak bisa menyusulnya. Dan basis kultivasinya seharusnya berada di ranah surgawi tingkat 7. Ia mengira-ngira jika wanita ini berasal dari keluarga super. Salah satu penjaga bertanya, apakah keluarga Tianheng pernah membuat kesalahan sehingga membuatnya tidak senang? Jika ada, mereka akan membayarnya. Juga seharusnya tak perlu merobohkan dinding halaman aula. Yuning pun menjawab, jika para penjaga tak terima, Yuning akan bersiap melawannya. Karena mendengar nada bicara Yuning yang sangat arogan, Yuning pun diserang oleh penjaga itu. Yuning pun menyadari jika ia tak harus mengalahkannya, tapi cukup hanya mengulur waktu saja. Yuning mengeluarkan beberapa tekniknya. Salah satu penjaga menyadari jika Yuning hanya mengulur waktu saja, yang tujuannya agar mereka keluar dari keluarga Tianheng. Dan ia menyadari pula jika ini hanyalah rencana pengalihan. Karena itu mereka pun kembali lagi. Sedangkan Yuning hanya akan dilawan oleh satu penjaga saja. Dan pada akhirnya, penjaga itu pun berhasil membuka cadar Xia Yuning. Dan penjaga itu sangat terkejut, karena ternyata ia adalah Tuan Putri Xia Yuning. Ia menanyakan apa yang Yuning lakukan di keluarga Tianheng mereka. Xia Yuning tak ambil pusing, ia pun langsung pergi dari sana. Lalu mereka berdua bertemu di sebuah tempat. Xia Yuning menanyakan apakah Xinghe gagal membawa An Suyun. Xinghe pun mengingat kejadian sebelumnya saat ia bertemu dengan Suyun dan mengajaknya pergi. Tiba-tiba ada ayah Suyun datang menengok keadaan Suyun. Xinghe diperintah untuk pergi oleh Suyun. Namun Xinghe terus keras kepala. Suyun menjelaskan jika mereka pergi sekarang ini, maka mereka pasti akan ketahuan dan akhirnya tak ada satupun di antara mereka yang bisa pergi. Suyun juga ingin pergi dengan Xinghe, namun bukan sekarang waktunya. Suyun berjanji jika dalam perjalanan ke ibu kota, Xinghe disuruh datang dan menyelamatkan An Suyun. Ia akan pergi sejauh mungkin bersama Xinghe. Xinghe menyadari memang berbahaya jika membawa Suyun pergi dari keluarga Tianheng sekarang ini. Namun, saat perjalanan ke ibu kota, pasti akan jauh lebih mudah membawanya. Xinghe pun memutuskan untuk pergi dulu dan berpesan jika waktunya tiba, Suyan akan menghubungi Suyun. Setelah Xinghe pergi, Suyun mulai bertanya-tanya apakah akhirnya ia akan keluar dari keluarga Tianheng. Ia sebelumnya pernah bermimpi menjadi sosok besar seperti Dewi Perang Tianying yang mampu menjelajahi di antara langit dan bumi,
berpergian keluar kekaisaran. Suyun mengatakan jika dirinya baru sadar, keinginannya yang paling mendesak hanyalah menjadi orang biasa. Lalu, kejadian yang Singhe alami tadi diceritakan kepada Xia Yuning. Yuning yang mendengarnya, ia menjadi kagum karena kebijakan atas keputusan An Suyun itu. Singhe bisa berbicara dengan Suyun. Baginya, apa yang dilakukan kali ini tidaklah sia-sia. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Scene berpindah di kediaman Tianheng. Ayah Suyun mencoba menginterogasi Suyun. Ia menanyakan kepada Suyun tentang tujuan Tuan Putri yang muncul di halaman dalam kediaman, bahkan menghancurkan tembok halaman. Suyun pun menjawab jika Yuning mengetahui kalau Suyun dihukum di dalam rumah. Jadi ia menyelinap untuk menemui Suyun. Mereka sudah mengobrol secara singkat, dan setelah Yuning mengetahui situasinya, Yuning sangat marah. Kemungkinan saat ia pergi, Yuning melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan tembok. Setelah mendengar penjelasan dari Suyun, ayah Suyun mempercayai anaknya itu dikarenakan alasannya yang masuk akal. Dan lagi pula, saat itu ia tak menemukan siapapun selain Xia Yuning. Apalagi saat ia tiba, Suyun masih berada di kamarnya. Ayah Suyun mengatakan jika ia melakukan ini semua demi kebaikan Suyun sendiri. Jika Suyun menikah, masa depannya akan semakin cerah. Menikah dengan keluarga super, itu adalah kemuliaan dan kekayaan yang tak terduga seumur hidup. Ia meminta agar Suyun tak melakukan hal-hal yang bodoh. Ayahnya juga mengatakan, meskipun sejak kecil ia jauh dari Suyun, namun bagaimanapun juga, Suyun masih darah dagingnya. Ia pasti menginginkan ketentraman untuk anaknya itu. Mendengar itu, Suyun hanya bisa termenung dan menuruti semua kemauan ayahnya itu. Scene berpindah pada Singhe dan Yuning, yang nampaknya mereka berdua sedang berlatih. Tak berselang lama, Singhe dikabari jika ada satu orang di luar sana, yaitu seorang praktisi surgawi tingkat 7. Orang itu mengatakan jika dirinya ingin bergabung dengan keluarga Jingyu. Singhe pun segera menemui orang itu. Setelah Singhe bertemu dengan orang itu, ia menanyakan siapakah nama senior itu. Orang itu menjawab jika namanya adalah Hun Hao Lingjiu. Hun Hao Lingjiu menyadari jika basis kultivasi Singhe hanya sedikit lebih rendah darinya. Namun, ketika nampak Singhe baru berusia 15 atau 16 tahun yang sudah memiliki kultivasi semacam ini, ia pun sangat kagum dengan Singhe. Mendengar namanya, Yuning pun terkejut, karena itu adalah senior Lingjiu. Dulu, guru dari Xia Yuning sering menyebutkan namanya. Lingjiu mengatakan jika saat itu anaknya sedang sekarat. Berkat kebaikan guru penguasa daerah, anaknya kini mampu bertahan hidup. Kali ini penguasa daerah meminta sesuatu. Tentu saja Lingjiu memenuhi permintaan dari gurunya Yuning itu. Yuning menanyakan bagaimana kabar tuan muda Ling. Lingjiu mengatakan jika berkat gurunya Yuning, tubuhnya sudah mulai pulih. Bahkan sekarang ini sudah menikah dan memiliki anak. Lingjiu menyadari jika dirinya sudah tua dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu, ia memutuskan untuk membantu Singhe dan yang lainnya. Yuning pun mengenalkan Singhe ke Lingjiu. Ia memberitahu jika Singhe ini adalah orang yang selama ini menyukai Yuning. Mendengar itu, Lingjiu pun tertawa. Dan ia berpesan kepada Singhe agar tidak menyakiti Tuan Putri. Kalau tidak, Lingjiu takkan melepaskannya. Lalu Singhe mengumumkan, dengan bergabungnya senior Lingjiu, ditambah dengan perlindungan wakil dekansu, serta banyaknya master kuat, ia percaya keluarga Jingyu takkan ditekan lagi oleh keluarga Anyu. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang ke arah Singhe. Beberapa orang itu datang dengan langkah tertatih-tatih serta penuh luka di sekujur tubuhnya. Singhe menanyakan,
Mereka ini siapa? Dan apa yang telah terjadi? Orang-orang itu malah menangis dan bersujud di hadapan Xinghe. Mereka meminta Xinghe menyelamatkan hidupnya. Xinghe yang melihatnya langsung membangunkan mereka. Salah satu pemimpinnya mengatakan jika namanya adalah Lei Li. Mereka ini dari keluarga Luoyin yang berpartisipasi dalam pertemuan keluarga Anyu sebelumnya. Ayahnya sebelumnya telah mengikuti Xinghe untuk melawan keluarga Anyu. Tak menyangka, keluarga Anyu ternyata menyimpan dendam kepada mereka. Lalu, mengirimkan para master untuk mengepung keluarga mereka. Untung saja, mereka bisa kabur dan meminta bantuan. Mendengar itu, Xinghe semakin kesal nih. Memang keluarga Anyu tak bisa menekan keluarga Jingyu. Namun sebaliknya, keluarga Anyu malah melakukannya kepada keluarga lain. Ia berpikir, mungkinkah Liang Xiang bersiap untuk memusnahkan semua keluarga afiliasi lainnya. Xinghe pun menyuruh Lei Li untuk tinggal terlebih dahulu di kediaman keluarga Jingyu. Para master di sana sangat kesal kepada keluarga Anyu. Para master keluarga Jingyu ini ingin Xinghe cepat mengambil tindakan untuk langsung menyerbu keluarga Anyu, dikarenakan ini semua sudah keterlaluan dan tidak manusiawi. Mereka pun berencana melakukan peperangan dan membunuh semuanya untuk mendapatkan keadilan. Mereka pun semakin mendesak Xinghe untuk memberikan perintah. Xinghe pun mengatakan, "Tidak, sekarang ini bukanlah waktunya untuk balas dendam. Karena keluarga Anyu telah bertindak kepada keluarga Luoyin, maka pasti tak akan melepaskan keluarga lainnya agar tidak bersatu dan berlindung kepada keluarga Jingyu." Xinghe meyakini rencana keluarga Anyu yang pasti akan membunuh semua keluarga afiliasi dan memusnahkannya. Jadi prioritas sekarang adalah menyelamatkan keluarga afiliasi. Lalu Xinghe memerintah semua anggotanya untuk bersiap berangkat, dan film pun bersambung. 不让他们联合起来投靠我们，叶世家对罗伊世家动。全凭叶公子吩咐。